dikenal, akhirnya minta verifikasi. Dan verifikasinya masuk ke emailnya pengelola, emailnya pengelola. Jadi dosen-dosennya nggak tahu. Akhirnya tambah penting cepat mengatasinya ya. Ya, pada saat mengatasi ya ini tadi sempat trouble dan saya akhirnya nggak segera memperoleh informasi terkait sama jadwal puasa karena ya WA-nya banyak informasi-informasi yang lain ya. Sekarang pun masih saya petan-petan ya, saya pilah-pilah kasihan. Ya, ini insya Allah mulai pekan berikutnya selama bulan puasa mungkin akan menyesuaikan jadwalnya. Cuma nanti saya periksa kembali ke jadwal meeting yang ada di Zoom. Soalnya beberapa dosen sudah menjadwalkan sesuai jadwal yang sebelumnya. Ya, ada kemungkinan pergeseran jadwal. Ya, saya masuk ke sini. Selama perkuliahan saya tidak mewajibkan untuk menyalakan video. Kalau ingin menyalakan video silakan. Menyalakan mic juga saya persilakan, terutama apabila pada saat saya menjelaskan ada yang perlu diinterupsi. Jadi silakan menginterupsi. Hanya kadangkala kalau saya ngomong itu ya kalau orang Jawa bilang nyerocos, nggak bisa di stop ya. Nah, silakan diinterupsi kalau misalnya, oh Pak, saya mau tanya bagian ini, ya silakan, nggak ada masalah. Ya, saya mulai yang di sini. Untuk perkuliahan yang saya berarti masuk ke modul 8 terkait sama distribusi probabilitas kontinu. Moga-moga pada saat yang sebelumnya distribusi probabilitas diskrit sudah kalian pelajari dengan kalau nggak salah Bu Silvi ya. Kita masuk ke sini. Di bagian awal selalu mengingatkan teori probabilitas itu apa dan bagian dari statistika. Dan pada saat itu kita juga harus mengingat kembali mengenai populasi. Jadi populasi sampel ini harus dipahami, juga demikian pada saat bilang ruang sampel, terus juga titik sampel. Terus selanjutnya kita harus memahami apa itu probabilitas. Makanya ini selalu diulang-ulang. Fungsinya adalah jangan sampai kalian pandai menggunakan rumus di dalam statistika maupun teori probabilitas utamanya, tetapi kalian nggak memahami apa yang dimaksud dengan makna dari probabilitas itu sendiri. Karena probabilitas ini kan sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu jelaskan ada beberapa definisi probabilitas. Makanya ada yang dari N per N, jadi N-nya sampel yang ingin diketahui, ya. Jadi dari sampel yang ingin diketahui dibandingkan N-nya sampel keseluruhan. Tapi ada juga yang N dari kejadian yang ingin diketahui dibagi N keseluruhan. Jadi di situ kalian akan mengenal, oh ada kejadian atau event ya. Jadi ada E, maka selanjutnya di teori probabilitas pun kalian mengenal terkait sama Bayesian ya, teori Bayes. Ya. Kita langsung menuju ke fungsi distribusi. Pada saat di fungsi distribusi ini yang perlu saya tekankan karena Anda yang kerap kali lepas pengetahuan tentang ini. Sehingga pada saat menjelaskan mengenai probabilitas, terutama pada saat masuk ke distribusi kontinu, akhirnya salah ya. Nah, kenapa saya bilang salah? Karena kadangkala masuk ke aproksimasi atau pendekatan. Ya.
Padahal di continue itu sifatnya adalah density, bukan mass. Kalau di discrete kalian mengenal ada istilah mass atau di sini disebut dengan fungsi massa probabilitas. Nah, di fungsi massa probabilitas ini akhirnya kalian paham, oh ada massa. Tetapi pada saat di continue menggunakan kata density atau kepadatan. Ya. Di mana kalau hubungan antara massa dengan density, ini kan kalian paham bahwa oh density ini adalah kerapatan atau kepadatan. Terus selanjutnya pada saat saya ingin tahu massa, pada saat ada informasi kepadatan, maka saya perlu informasi terkait sama volume. Ya. Nah, volume ini pada saat kalau di dalam distribusi kontinu itu digambarkan dari kalau kita kembali ke matematika untuk mengetahui luasan yang dibatasi antara kurva dengan sumbu X, maka harus menggunakan fungsi integral dari fungsi X tadi. Jadi fungsi kurvanya itu tadi. Nah, maka di sini untuk mendapatkan massa pun demikian. Untuk mendapatkan massa probabilitas, maka sebenarnya kita harus melakukan integral dari fungsi kepadatan ini. Hingga kita akan mendapatkan massanya. Nah, sedangkan nanti pada saat bilang probabilitas, itu adalah dari massa tadi. Ya. Makanya nanti kalian akan memahami bahwa pada saat di fungsi kepadatan distribusi continue itu fungsinya tidak menunjukkan sebagai probabilitas. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya pada saat kalau di dadu, kalian kan mengenal batas bawahnya adalah 1, maksimumnya adalah 6. Dan di situ ada 6 kejadian yang mungkin. Nah, jadi ada 6 keluaran yang mungkin atau possible outcome-nya ada 6. Yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Sehingga pada saat kalau bertanya berapa probabilitas keluar angka 3, maka tinggal oh ini kemungkinan keluarnya angka 3 sebenarnya dia punya anggota 1. Ya, jadi angka 3-nya cuma anggotanya 1 dari anggotanya 6. Ini di populasinya ada 6, jadi 1/6. Tetapi pada saat kalau menggunakan continue, ini antara angka 1 sampai 6 itu bisa keluar angka 1, 1,3, 1,001, 1,000007, masing-masing punya. Dan semuanya angka-angka yang berimpitan ini mulai angka 1 sampai angka 6 berimpitan mulai 1, 1,0000001, 0,00002 dan seterusnya. Ini tingginya adalah 1/5. Tingginya 1/5. Tetapi bukan berarti bahwa berapa kemungkinan keluar angka 1 adalah 1/5, bukan. Karena di sini kita akan paham bahwa oh kalau angka 1 1/5 kemungkinannya. Bagaimana dengan 1,1? Juga 1/5. 1,2 1/5. 1,3 1/5. Kalau kita jumlahkan nanti totalnya lebih dari 1. Ya. Nah, ini yang saya tekankan kembali bahwa pada saat probabilitasnya untuk distribusi kontinu itu bukan berdasarkan probability density function secara langsung, tetapi kita harus mempunyai luasannya terlebih dahulu. Nah, kalau mempunyai luasan berarti dia punya batas bawah dan batas atasnya. Maka kalau misalnya kita bertanya berapa probabilitas keluar angka 3 antara 1 sampai 6 di dalam distribusi kontinu, itu sebenarnya sangat kecil probabilitasnya, mendekati 0. Tetapi pada saat kalau ditanya berapa probabilitas antara 3 sampai 4 dari yang batas bawah tadi antara 1 sampai 6 itu tingginya 1/5, selanjutnya
yang saya cari probabilitas keluarannya itu di antara angka 3 dan angka 4. Maka kita tahu bahwa 3 sampai 4 ini rentangnya adalah 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Selanjutnya tinggal kita masukkan. Jadi kalau dalam integral batas bawahnya 3, atasnya 4, terus integral fungsinya adalah 1/5 dx. Nah, 1/5 dx sehingga kalau keluar nilainya adalah 1/5 kali 4 min 3. Hasilnya adalah 1/5. Nah, itu sebenarnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di saat kita masuk ke probabilitas. Ya. Di fungsi probabilitas untuk distribusi kontinu. Ya. Sekarang kita masuk ke sini, ada fungsi varians. Ya. Jadi pada saat di fungsi untuk mencari rata-rata kita gunakan ekspektasi X, di mana rumusnya adalah ekspektasi X sama dengan, kalau di dalam fungsi diskrit itu berarti sigma X Px. Tetapi pada saat fungsi kontinu berarti sigma X fx yang diintegralkan. Ya, jadi integral x fx dx. Nah, sedangkan pada saat di varians pun demikian. Pada saat bilang, kalau fungsinya ekspektasi x berarti ya yang dikalikan x. Tetapi pada saat kalau ekspektasi x kuadrat berarti yang dimasukkan adalah x kuadrat. Sedangkan kalau ekspektasi x min x bar kuadrat, maka yang di sini juga demikian. X min x bar kuadrat. Nah, seperti yang kalau kita kembali di sini, ini gx-nya apa? Kalau gx-nya adalah x, maka ini tinggal diganti x. X integral x fx dx. Itu kalau ekspektasinya x. Ya. Nah, prinsipnya cuma seperti itu di dalam fungsi ekspektasi. Ya. Dan ini nanti akan dipakai sebenarnya pada saat kalau kita melakukan uji distribusi sebenarnya. Ya, pada saat diuji distribusi nanti kalian akan mengenal yang namanya parameter estimation. Ya. Kenapa? Karena di masing-masing distribusi kita punya parameter. Ya. Pada saat kita tahu bahwa ada parameter di masing-masing distribusi, maka kita harus tahu apakah fungsi distribusi yang akan kita pergunakan itu parameternya apa saja. Ya. Kalau sebelumnya kalian mengenal ada distribusi discrete uniform. Di dalam fungsi probabilitas discrete uniform parameternya ada minimal dan maksimal atau minimum dan maksimumnya. Minimumnya disebut A, maksimumnya disebut B. Ya. Terus selanjutnya pada saat di dalam binomial pun kalian mengenal ada parameternya yang lain, yaitu banyaknya pengambilan atau banyaknya trial, jadi N, dan probabilitas suksesnya NP. Ya. Jadi di dalam distribusi binomial kalian mengenal itu. Di dalam distribusi geometrik kalian mengenal bahwa suksesnya ini berapa. Terus banyaknya sukses berapa, terus selanjutnya probabilitas suksesnya berapa. Karena variabel acaknya adalah kita ingin mencari berapa banyaknya trial untuk mendapatkan S sukses. Nah, dan seterusnya. Nah, demikian juga pada saat distribusi yang akan kita bahas. Ya. Ya. Kita masuk ke distribusi yang pertama, yaitu distribusi uniform continue. Ya, yang sempat kita bahas tadi. Ya. Di dalam distribusi kontinu, uniform kontinu yang di sini bentuknya seperti ini. Ya. Tadi saya menyampaikan contohnya adalah A-nya 1, B-nya 6. Maka tingginya berapa? Tingginya ini pada saat kita ingin tahu garis yang mendatar ini, itu sebenarnya di dalam distribusi uniform continue caranya adalah tinggal kita pastikan total probabilitas adalah sama dengan 1. Ya, hukum total probabilitas adalah sama dengan 1. Sehingga pada saat kita integralkan A ke B, fungsi
X kali dx sama dengan 1, di mana tingginya ini adalah sebesar P. Nah, sebesar P, maka tinggal kita integralkan. Pada saat kita integralkan kan akhirnya adalah kita peroleh karena konstanta P-nya ini bukan variabel X, ya, melainkan konstanta, maka keluarnya adalah Px antara A dengan B. Pada saat Px antara A dengan B, maka tinggal kita masukkan X-nya, yaitu B dan A. Ya, kita masukkan, jadi berarti P kali B dikurangi P kali A. Ya, karena Px antara A dengan B. Pada saat kita tahu bahwa BP dikurangi AP sama dengan 1, maka kita bisa memperoleh nilai P-nya. P-nya ini adalah 1/1 per B min A. Jadi P sama dengan 1/B min A. Ya. Nah, hingga tadi B-nya berapa? B-nya 6. A-nya berapa? A-nya 1. Maka P-nya ini adalah 1/5. Maka itu caranya pada saat kita mau mencari nilai parameter P-nya. Jadi di sini bukan parameter, mohon maaf. Ini fungsi dari distribusi continuous uniform. Parameternya sama, yaitu A dan B, serupa dengan yang di distribusi uniform discrete. Ya. Uniform kalau bahasa Indonesianya kadangkala disebut dengan distribusi seragam. Ya. Nah, ya. Cuma di dalam modul saya lebih prefer untuk menggunakan bahasa yang umum di dalam statistika secara global. Jadi agar pada saat kalau kita menggunakan distribusi ini enggak aneh ya. Soalnya kadangkala ada yang menerjemahkannya tidak umum. Jadi menggunakan istilah-istilah translasi yang bukan istilah yang dipakemi secara umum. Ya, di sini parameternya A dan B. Selanjutnya di sini kita pun akhirnya akan tahu bagaimana caranya kita mencari fungsi probabilitasnya. Ya. Ya. Pada saat kita cari contohnya di sini. Ya. Pada saat kita tahu bahwa oh ini ada uniform. Ternyata uniform. Antara berapa dengan berapa? Ya. Di sini kalau kalian lihat, oh di sini uniform antara 0,8 sampai 1,2. Nah, kalau 0,8 sampai 1,2 berarti nggak ada yang 0,7. Ya. Berarti pada saat kalau ditanya berapa probabilitasnya 0,7, 0. Ya. Berapa probabilitasnya 0,9? Sangat kecil. Tetapi pada saat kalau ditanya berapa probabilitasnya antara 0,8 sampai 0,9 baru kita hitung. Nah, ini yang kata sangat kecil tadi itu yang harus kalian pegang ya. Pada saat probabilitas mempunyai nilai tertentu, nilainya adalah sangat kecil, mendekati 0. Makanya nanti kalau kalian akan membuka buku-buku statistika maupun jurnal statistika di luar akan menjumpai bahwa probabilitas X sama dengan nilai tertentu untuk distribusi kontinu mendekati 0 atau bahkan boleh dianggap 0 ya. Hmm. Tetapi kadangkala di sini kalian akan menjumpai oh berapa probabilitasnya ada, yaitu antara misalnya berapa probabilitas keluar nilainya 1. Keluar nilainya 1 sama dengan antara 0,5 sampai 1,5. Ada yang melakukan aproksimasi seperti itu. Nah, kalau aproksimasi itu kita terapkan di sini jelas tidak tepat karena nggak ada yang 0,5, 0,6, 0,7 itu nggak ada ya. Demikian juga pada saat bilang 1 sampai 1,5 berarti 1,3 nggak ada di sini. 1,4 nggak ada, 1,5 juga nggak ada. Jadi nilai yang di sananya nggak ada. Ya. Kapankah kita melakukan aproksimasi itu? Kadangkala adalah pada saat kita lakukan pendekatan, jadi pendekatan distribusi kontinu untuk distribusi diskrit.
Kalau kembali ke distribusi binomial maupun distribusi Poisson, maka kalian akan menjumpai bisa jadi ada pendekatan distribusi normal untuk kedua distribusi tadi. Ya, karena kalian mengenal ada pendekatan distribusi Poisson untuk distribusi binomial dan ada pendekatan distribusi normal untuk distribusi Poisson. Ya, kembali ke sini. Sehingga pada saat kalau Anda pertanyaan berapa probabilitas X sama dengan 1, nilainya langsung kita bisa jawab, yaitu sangat kecil atau mendekati 0. Ya. Terus pada saat di sini muncul, Anda pertanyaan berapa probabilitas X lebih kecil sama dengan 1? Maka kita akan paham, berarti dia antara 0,8 dengan 1. Ya. Terus berapa probabilitas diameternya lebih dari 1? Berarti antara 1 dengan 1,2. Sekarang saya tanya ke kalian. Apakah sama probabilitas X lebih kecil sama dengan 1 dengan probabilitas X lebih kecil 1? Jadi yang satunya pakai sama dengan, satunya tidak pakai sama dengan. Izin menjawab, Pak. Apa? Berbeda. Ya. Sebenarnya berbeda. Sebenarnya berbeda, tapi perbedaannya sangat kecil. Kan? Mengapa sangat kecil? Karena probabilitas X sama dengan satunya sangat kecil, yaitu mendekati 0. Sehingga pada saat yang di situ kalian akan menjumpai ya pada saat membuka-buka buku statistika maupun jurnal-jurnal statistika akan menjumpai pada saat di dalam distribusi kontinu itu kalian akan menjumpai bahwa pada saat lo ini kan mestinya lebih kecil sama dengan, mengapa menghitungnya menggunakan tanpa sama dengan? Karena dua nilai itu tidak berbeda signifikan. Ya, jadi karena yang tadi nilai sama dengan nilai tertentu, hasilnya adalah probabilitasnya sangat kecil atau mendekati 0. Ya, ya. Ini saya tunjukkan. Ya. Pada saat probabilitas X sama dengan 1, yaitu nilai tertentu, artinya dia garis lurus ya. Pada saat di dalam distribusinya adalah garis lurus. Pada saat dia hanya garis lurus, berarti dia tidak punya luasan. Pada saat dia tidak punya luasan, artinya pada saat kalau ditanya kita menggunakan pendekatan trapesium, berarti lebarnya 0. Jadi lebarnya mendekati 0. Pada saat lebarnya mendekati 0, ya sudah. Nah, maka dia tidak punya nilai. Nah, ini kalau kita masukkan, ya, kita masukkan nilai yang ada di sini, ini mendekati 0. Ya, delta X-nya mendekati 0. Jadi pada saat antara 1 dengan 1 min delta X, kita masukkan, berarti 1/0,4 dikurangi 1 min delta X per 0,4. Maka hasilnya adalah delta X per 0,4. Seperti ini. Ya. Jadi yang tadi 1 per 0,4 dikurangi 1 min delta X per 0,4. Ya. Hasilnya adalah delta X per 0,4. Padahal delta X ini mendekati 0. Maka hasilnya sebenarnya juga mendekati 0. Ya. Jadi jawaban temanmu tidak salah ya, tidak salah. Pada saat ditanya apakah sama probabilitas X lebih kecil sama dengan 1 dengan probabilitas X lebih kecil 1 tanpa sama dengan, sebenarnya berbeda. Ya, sebenarnya berbeda. Tetapi karena nilainya ini mendekati 0, probabilitas X sama dengan 1 itu mendekati 0, maka kerap kali penggunaannya adalah sama. Jadi nanti kalian akan menjumpai bahwa ini akan sama.
akan sama cuma seperti ini. Ya. Karena aturan di dalam distribusi kontinu seperti itu. Ya. Nanti di sini bagaimana? Bisa kalian bayangkan kalau ini tidak sama. Ya. Bagaimana caranya saya melakukan di sini kalau nggak ada sama dengannya? Ya, kalau tidak ada sama dengannya, misalnya X lebih kecil sama dengan 1. Ya. Maka di sini harus kita ubah, bukan 0,8 sampai 1. Tapi 0,8 sampai 1 dikurangi delta X, di mana delta X mendekati 0. Karena kalau 1, oh ini kan sudah masuk probabilitasnya 1. Ya. Ya, nanti pada saat yang di sini kalian akan menghitung nilainya ya, tinggal kita masukkan. Oh, ini berarti integral antara 0,8 sampai 1. Nilainya berapa? Ya. Kalau di dalam distribusi uniform continue gampang, yaitu 1/B min A dikalikan jaraknya tadi. Jadi 1/0,4 dikalikan dengan 1 min 0,8. Ya. Pak, berapa nilainya? 0,2 per 0,4, yaitu 0,5 hasilnya. Ya. Ya, demikian juga pada saat peluang diameter lebih dari 1. Jadi tinggal kita masukkan antara 1 sampai 1,2. 1,2 itu adalah batas maksimumnya tadi. Ya. Selanjutnya berapa rata-ratanya? Nah, estimasi minnya. Tinggal kita masukkan yang tadi yaitu integral x fx dx. Nah, X dikalikan fx-nya. Fx-nya adalah 1/0,4. Jadi integral X per 0,4. Integralnya adalah X kuadrat per 0,8. Karena kalau di matematika kan sebenarnya setengah X kuadrat per 0,4. Ya, setengah X kuadrat per 0,4. Jadi hasilnya adalah X kuadrat per 0,8. Hasil itu tinggal kita masukkan batasnya tadi. Setelah kita masukkan batasnya, maka akan kita peroleh. Ya. Oh, rata-ratanya 1, Pak. Ini S. Ya, gunakan fungsi ekspektasi. Demikian juga untuk varians. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan yang di sini. Yang atas, yang ini, angka 1 ini adalah menggunakan fungsi integral x fx dx. Sedangkan yang di sini adalah fungsi yang kita ketahui. Ya, ya. Saya kembali ke atas. Ya. Jadi di sini kita akan mengetahui bahwa secara umum untuk mencari rata-rata di dalam uniform continue rumusnya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang gunakan 1/x, jadi integral x fx dx akan hasilnya sama dengan kalau kita menggunakan rumus umumnya ini untuk distribusi uniform continue. Demikian juga varians. Kalau varians tadi adalah integral x kuadrat fx dx dikurangi kuadrat dari integral x fx dx. Atau tadi kita bisa menggunakan integral x min x bar kuadrat fx dx. Ya, itu kita bisa mendapatkan varians. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus umum ini. Nah, ini juga ditunjukkan pada saat yang tadi, di contoh yang tadi. Ya. Di contoh yang di sini, kalau kalian lihat, rumus yang atas, ini yang gunakan integral x min x bar kuadrat. Ya. Per B min A, karena fungsi fx-nya adalah 1/B min A. Ya. Tinggal pada saat kita lakukan integral, kita peroleh hasil fungsi integralnya seperti ini. Tinggal kita masukkan pembatasnya. Kita peroleh hasilnya 0,0133. Demikian juga pada saat kalau kita masukkan menggunakan rumus umum di dalam distribusi uniform continue. Hasilnya akan sama. Ya, yang bawah ini menggunakan
fungsi umum di dalam distribusi seragam uniform continue. Nah, demikian juga pada saat yang di sini. Misalnya rentangnya adalah antara jam 0 sampai jam 24. Ada perakiraan cuaca menyatakan bahwa besok hujan, tapi tidak diketahui jam berapa nanti hujannya. Ya, kalau nggak tahu jam berapa berarti bisa jadi tengah hari, bisa jadi tengah malam, atau bisa pagi, bisa juga sore, atau jam yang lainnya. Nah, pada saat kita mengetahui, ini distribusinya uniform, maka kita bisa bertanya berapa peluangnya hujan tepat jam 10.00. Ya, jadi detiknya 00, bahkan mikro detiknya juga 00, bahkan jadi milisecond, mikrosecond, pikosecond, nanosecond, dan seterusnya. Ini 0 semua. Maka kita pahami bahwa dalam distribusi kontinu ini sangat kecil, yaitu mendekati 0. Sedangkan pada saat kalau sebelum atau tepat jam 10. Ya, sebelum atau tepat jam 10. Berarti kalau bilang tepat, ini ada tanda sama dengannya. Ya. Lalu berapa peluang setelah jam 10? Ini tidak ada kata tepat, berarti tidak ada sama dengannya. Kita bisa menghitung nilai itu. Nah, ini caranya sama, ya, caranya sama dengan yang tadi. Ya, tinggal kita masukkan. Ya, pada saat yang di sini pun kalau kalian lihat berapa peluang sebelum jam 10 atau tepat jam 10. Nah, tinggal kita lihat di sini. Berarti antara 0 sampai 10. Seper B min A. Batasnya adalah jam 24.00 dan A-nya adalah jam 00.00. Ya, kita tinggal masukkan. Lupa, kalau jam 23.59 itu masih tanggal yang sebelumnya. Tapi kalau 24.00 berarti sudah hari yang berikutnya. Kan 00.00. Iya. Tapi kalau saya tanya 23.59 tepat atau 23,5 menit 59 detik 999 milisecond 999 mikrosecond, 999 nanosecond, 999 dan seterusnya. Apakah sampai seperti iya berarti kan lebih, ada lebihnya dari 2359. Ya, berarti mendekati 24. Ya, prinsipnya cuma seperti itu. Tinggal kita masukkan, kita peroleh nilainya. Ya. Nah, bagaimana ekspektasinya? Sama, caranya seperti itu. Ya. Saya memberikan contoh yang tadi, ya, fungsinya. Mengapa saya memberikan contoh yang di sini di permen? Ya, di permen ini saya sengaja mengambil contoh yang bukan antara angka 1 sampai 10. Ya. Pada saat angka 1 sampai 10 kadangkala ada yang menggunakan aproksimasi, berarti kalau 1 itu antara 0,5 sampai 1,5. Padahal antara 0,5 sampai 1 tidak ada, ya. Sedangkan 1 ke 1,5 ada. Ya. Kadang ada yang akhirnya melakukan aproksimasi seperti itu. Walaupun aproksimasi ini ada syaratnya sebenarnya, ada syaratnya, bukan serta-merta semuanya bisa digunakan. Ya. Kalian akan paham bahwa ini nggak boleh sembarangan kita lakukan aproksimasi pada saat menggunakan sama dengan. Nah, kalau di sini kan kalian akan sadar bahwa nggak mungkin ada yang 8. Dan demikian juga nggak mungkin ada yang di antara 1,2. Sehingga kalau kita melakukan aproksimasi sama dengan 1, ini berapa probabilitasnya? Probabilitasnya kalau kalian langsung melakukan aproksimasi, berarti 1/0. Jadi pada saat, ini berapa probabilitasnya? Tingginya berapa? 1/0,4. Ya, tingginya 1/0,4. Berarti berapa probabilitasnya?
1 dibagi 0,4. 1 dibagi 0,4 berapa? Oh, hasilnya adalah 2,25, Pak. Oh, bukan. 2,5, Pak. Nah, kalau 2,5 berarti total probabilitasnya lebih dari 1. Nah, akhirnya akan sadar, oh ini salah. Nah, ini yang nggak boleh ya sebenarnya. Nah, kita harus pahami bahwa pada saat di dalam distribusi kontinu, kadangkala ada yang melakukan aproksimasi, tapi semestinya aproksimasi ini menyesuaikan. Jadi bukan serampangan langsung menggunakan di bawah 0,5 di atas 0,5, bukan seperti itu. Dan itu penggunaannya pun bersyarat ya sebenarnya. Ya, sekarang pada saat kalau bagaimana kalau populasinya banyak? Ya, ya. Di sini ada 1 juta batasnya untuk B, terus ada 1 batas yang bawahnya. Sehingga pada saat kalau kita menghitung, oh kita akan lebih baik gunakan nilainya tertentu. Nah, sehingga kalau berapa nilainya? Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada min 1, B min A plus 1 ya. Jadi B min A plus 1. Enggak, ternyata ya nilainya enggak terlalu berbeda jauh ya, tidak terlalu berbeda jauh pada saat kalau bilang 1/1 juta dengan 1/1 juta kurang 1. Nah, pada saat kayak gitu akhirnya kita nanti akan paham bahwa sebenarnya pada saat kalau di dalam distribusi seperti ini, jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya 1 juta di dalam distribusi discrete uniform, ya, yang atas ini discrete uniform, kita dekati dengan distribusi continuous uniform, di mana kita lakukan aproksimasi untuk distribusi continuous uniform, antara 0 dengan 1 itu mewakili 1, antara 1 dengan 2 itu mewakili 2, antara 2 dengan 3 mewakili 3, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Ya. Ya, ini pendekatan distribusi uniform kontinu untuk distribusi discrete uniform. Ya. Jadi uniform discrete. Nah, itu bisa kalian lakukan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah antara B dengan A-nya sangat besar. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan seperti ini? Hmm, ya, kadangkala akhirnya kita tahu bahwa kondisi yang di sini kita dapatkan sampel seperti ini. Pada saat ada data, oh ini 3 sampai 5 frekuensinya 18. Berapa probabilitas antara 3 sampai 3,3? 3 sampai 3,3. Kita nggak tahu data mentahnya, tetapi akhirnya kita menganggap bahwa 3,3 sampai 3,3 itu adalah bagian antara 3 sampai 5. Maka dia menjadi bagiannya ini. Menjadi bagiannya ini. Maka tinggal kita hitung. Oh, berarti probabilitasnya adalah integral antara 3 sampai 3,3. Ya. Fungsinya berapa? Nah, ini akhirnya kita paham bahwa oh, dia harus mewakili probabilitas ini. Maka sebenarnya adalah 0,18 dibagi dengan 5 min 3. Maka kita akan mendapatkan berapa probabilitas antara 3 dengan 3,3. Bagaimana kalau kita ingin tahu antara 3 sampai 7,4? Maka tinggal kita kumulatifkan yang atasnya, kelas atasnya, baru kita tambahkan dengan probabilitas yang 7,4. Jadi 7 sampai 7,4.
Nah, ini yang kalian akhirnya pahami pada saat di statistika deskriptif nanti ada yang konsepnya interpolasi untuk mengetahui berapa nilai misalnya median. Ya, nilai median, oh ternyata mediannya ada di misalnya di kelas yang ketiga, berarti batas bawahnya adalah 7, batas atasnya adalah 9. Berapa mediannya? Oh, median ini adalah banyaknya dikurangi frekuensi yang kelas sebelumnya. Nah, ini konsepnya yang di sini adalah terkait sama pendekatan di dalam interpolasi. Nah, hingga pada saat di sini bagaimana caranya? Akhirnya kalian akan dapat bahwa oh untuk melakukan itu kita harus per kelas kita hitung. Ya. Hingga pada saat estimasi rata-ratanya berapa? Berarti akan perlu kita hitung, kita lakukan perhitungannya. Ya. Ya. Jadi kita lakukan perhitungannya secara per kelasnya. Ya. Kita lanjutkan di dalam distribusi triangular. Di triangular, di sini perbedaannya dengan yang distribusi uniform continue. Oh ya, mohon maaf. Untuk distribusi uniform continue, kadangkala disebut juga dengan distribusi rektangular. Ya, jadi distribusi segi empat. Kalau yang segitiga ini, dia mempunyai modus. Dia mempunyai modus. Jadi parameternya ada 3, A, B, dan M. Ya. Di sini saya menggunakan A untuk minimal, B untuk maksimal, M untuk modusnya. Di mana M ini antara A dan B. Kadangkala kalian akan menjumpai beberapa referensi itu menggunakan ABC. ABC ada yang menggunakannya seperti ini. A minimal, B modus, C maksimal. Ada juga yang ABC, A-nya minimal, B-nya sama yaitu maksimal, C-nya baru yang modus. Ya. Setiap kali pada saat kalau kalian mempelajari distribusi, maka periksa dulu parameternya mewakili apa. Kadangkala notasinya beda. Kadangkala notasinya serupa tapi penempatannya berbeda. Ya. Enggak, jangan sampai pada saat kalau misalnya kalian menggunakan beberapa referensi langsung oh ini parameternya notasinya sama kayak tadi ABC. Tapi referensi yang satu ABC-nya A minimal, B modus, C maksimal. Referensi yang lainnya ternyata kebalikannya. A minimal, B maksimal, C-nya baru yang modus. Nah, pada saat rumusnya ini kalian anggap kalian gabungkan tanpa kalian melakukan adaptasi di notasinya, akhirnya ada yang salah ya. Nah, kalian perlu hati-hati yang seperti itu. Karena kerap kali ada yang pada saat oh saya menggunakan distribusi ini. Distribusinya fungsinya seperti apa? Oh fungsinya seperti ini. Pada saat dicek kembali ke softwarenya, oh fungsinya beda. Nah, ini saya tunjukkan, oh fungsinya beda. Pada saat fungsinya beda, maka parameternya sesuaikan. Nanti kalian akan jumpai pada saat distribusi kontinu yang berikutnya. Itu lebih kompleks lagi. Ada distribusi yang dia punya parameternya 2, ya, distribusi yang sama ya. Dia punya parameter 2, ada yang menggunakan parameternya 3, ada yang menggunakan parameternya 4. Ya, contohnya kayak Weibull ya. Dia ada yang punya parameter 2, ada yang punya parameter 3, ada yang punya parameter 4. Nah, dan masing-masing beda ya penggunaannya. Ya. Di triangular akhirnya ya kalau lupa rumus yang ini ya sebenarnya kalau lupa rumus yang ini maka sebenarnya kalian bisa mencari tingginya ini. Ya, mencari tingginya ini. Ya. Tingginya berapa? Jangan lupa bahwa luasannya ini pasti sama dengan 1. Total probabilitas. Hukum total probabilitas totalnya ini pasti luasnya sama dengan 1. Maka tinggi ini pasti sama dengan 2 ya. Karena kan luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya B min A. Ya.
alasnya B min A. Pada saat kalau berapa tingginya agar setengah kali alas kali tinggi sama dengan 1. Maka kalian akan dapat, oh tingginya berarti harus 2 per B min A. Ya, 2 per B min A, karena kalau setengah kali 2 per B min A, nah setengahnya bisa dicoret dengan 2-nya. Per B min A selanjutnya dikalikan B min A. Oh, ini pun bisa kita coret sama dengan 1. Ya. Sebenarnya pada saat setelah kalian mendapatkan tingginya ini, ya, tingginya ini, selanjutnya kalian mencari fungsi garisnya dengan tinggi yang sudah kalian peroleh tadi, yaitu 2 per B min A. Maka kalian akan mendapatkan fungsi ini. Demikian juga pada saat fungsi yang turunnya ini, B min A ke 0 antara M ke B. Maka kalian akan mendapatkan rumus yang kedua. Ya. Nah, selanjutnya pada saat kalau kita mencari, nah, pada saat ini contohnya modusnya dekat dengan minimum. Ya. Jadi antara 70 sampai 100 modusnya 80. Berarti 80 ini kan lebih dekat ke 70 daripada 100. Berapa peluang nilai tepat 83,4? Ya. Gampang, kalau sama dengan pasti langsung mendekati 0 atau sangat kecil. Berapa probabilitas X lebih kecil sama dengan 85? Ya. Berarti pada saat lebih kecil sama dengan 85 ada dua cara. Yang pertama, kalian tinggal melakukan integral pertama adalah parsial, yaitu dari 70 ke 80 menggunakan fungsi yang pertama ditambah dengan integral dari 80 ke 85 gunakan fungsi yang kedua. Itu cara pertama. Cara yang kedua lebih mudah lagi, yaitu tinggal kita lakukan 1 dikurangi 85 ke 100 menggunakan fungsi yang kedua. Ya. Di contoh yang di sini saya menggunakan fungsi yang pertama. Jadi pendekatan yang pertama, cara yang pertama ya. Jadi kalau kalian lihat, saya bilang parsial dari 70 ke 80, dari 70 ke 80 baru dilanjutkan dari 80 ke 85. Nah, selanjutnya kita peroleh nilainya seperti ini. Kalau cara yang kedua, ya, cara yang kedua adalah 1 min 85 per 100 sampai 100. Cara kedua adalah 1 dikurangi yang ini. Karena apa? Soalnya probabilitas X lebih kecil sama dengan 85 sama dengan 1 dikurangi probabilitas X lebih besar 85. Jadi kalian akan dapat bahwa probabilitas yang tadi itu sama dengan 1 dikurangi 3/8. Sama. Ya, yaitu hasilnya 5/8. Ya. Kalau menggunakan cara kedua, ngitungnya lebih pendek. Yaitu tinggal 1 dikurangi 85 ke 100. Untuk estimasi min, ini caranya sama. Kalau rumus yang atas, ya, ini gunakan ya, rumus yang atas. Jadi yang dari sini ke atas, dari yang baris keempat ini ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini menggunakan rumus integral x fx dx. Ya. Karena fx-nya ada 2, maka kita pecah dari yang A. Jadi kalau kalian lihat yang di sini dari A ke modus, terus selanjutnya berikutnya adalah dari modus ke B atau maksimum. Nah, kita pecah jadi 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan hasil integral tadi. Ya. Kalian akan mendapatkan nilainya seperti ini. Ya. Ini kalau menggunakan integral x fx dx. Tetapi rumus umum untuk distribusi triangular ada. Untuk mencari rata-rata, caranya adalah seperti ini, rumus ini. Ya. Jadi tinggal kita masukkan A plus B plus M per 3. Rumusnya lebih mudah untuk menghitungnya.
Berapa rata-ratanya ya tinggal kita masukkan. Ternyata hasilnya juga sama. Ya. Mengapa ini perlu saya sampaikan kedua rumus ini? Kedua rumus ini nanti kadangkala kalian akan mendapatkan nilai ini. Ya. Oh, rata-rata datanya ada. Tetapi yang diminta adalah berapa parameternya, berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa M-nya. Pada saat seperti itu akhirnya kalian melakukan substitusi atau eliminasi. Ya, karena ada fungsi ekspektasi X untuk rata-rata dan ada fungsi ekspektasi X min X bar kuadrat Fx untuk mencari variansi. Padahal kalau kita menghitung secara biasa untuk mencari rata-rata, datanya ada, kita rata-rata, mencari variansi ya tinggal data tersebut dikurangi rata-rata dikuadratkan, kita mendapatkan variansinya. Ya. Tetapi pada saat selanjutnya berapa parameternya, maka kita balik. Ya, kita balik dari fungsi variansi ini dan fungsi para rata-rata tadi, kita lakukan substitusi ataupun eliminasi untuk mendapatkan parameternya. Jadi untuk mendapatkan A, B, dan M untuk distribusi triangular. Kalau di dalam distribusi discrete uniform, continue uniform, maka kita mencari A dan B-nya. Demikian juga untuk distribusi discrete ya, yang sebelumnya kalian pelajari. Maka kalian gunakan rata-rata maupun gunakan variansi untuk mencari parameternya. Itu bisa. Nah, demikian juga pada saat kalau kita menghitung modusnya dekat dengan maksimum, berarti kebalikannya. Di sini antara 60 sampai 120, modusnya di 100, berarti mendekati ke 120. Maka pada saat kalau mencari yang lebih kecil, pada saat mencari yang lebih kecil, maka cuma satu kali, cuma satu fungsi yang kita pakai. Jadi kalau ini lebih kecil sama dengan untuk yang nilainya lebih kecil daripada modus, maka kita hanya menggunakan fungsinya satu. Kalau kalian yang gunakan yang lebih besar, tapi untuk nilai yang ternyata lebih kecil daripada modus, maka di sini fungsinya ada dua. Jadi caranya gampang ya, sehingga pada saat kalau kalian menghadapi yang triangular, kalian cari batasnya. Nah, misalnya di sini antara 90 sampai 120, modusnya 100. Oh, batasnya berapa? Batasnya 90. Batasnya 90. Tandanya lebih besar. Kalau tandanya lebih besar, saya lebih baik gunakan probabilitas X lebih besar 90 sama dengan 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 90. Itu lebih mudah. Dan atau kalau kalian bandingkan akan sama dengan 1/1-3/8 yang di sini. Selanjutnya Anda distribusi beta. Ya. Misalnya untuk distribusi beta, kalian akan menjumpai ada beberapa fungsi di dalam distribusi beta. Ya, ada beberapa fungsi. Dan masing-masing fungsi ini punya beberapa perbedaan parameter. Ya. Ya. Di distribusi beta yang pertama yang di sini, kita hanya menggunakan dua parameter, yaitu alfa 1 dan alfa 2. Saya loncati dulu. Nanti kalian akan menjumpai ada distribusi beta yang lainnya. Ada ya distribusi beta yang lainnya yang gunakan 4 parameter.
A minimum, B maksimum, alfa 1 dan alfa 2. Nanti kalian akan menjumpai distribusi beta yang lainnya. Dia menggunakan A, B, dan modus. Ya, A, B, dan modus. Ya. Ya, nanti pada saat kalau misalnya, oh ini ada distribusi beta yang kalian jumpai. Misalnya pas kalian akan melakukan riset dan ternyata kalian menggunakan distribusi beta. Terus selanjutnya kalian menggunakan referensi tertentu. Maka kalian harus periksa distribusi beta yang kalian pergunakan ini parameternya apa saja. Agar jangan sampai nanti kalian akan mendapatkan, oh kok distribusi betanya ini selanjutnya kalian lakukan uji di dalam software, ternyata fungsi distribusinya lain. Ya, saya ulangi kembali di sini. Ya. Yang pertama distribusi beta ini hanya punya dua parameter yaitu alfa 1 dan alfa 2. Di mana alfa 1 dan alfa 2 diperoleh dari nilai ini ya. Yang tadi saya sampaikan menggunakan ekspektasi tadi. Menggunakan dari hasil rata-rata dan variansi. Ya. Terus ada juga yang gunakan A, B, alfa 1 dan alfa 2. Prinsipnya sama dengan alfa 1 dan alfa 2 saja. Cuma pada saat yang di sini ternyata nilainya terbatas antara A dan B. Ya. Nanti kalian juga menjumpai yang kondisinya seperti ini. Dia punya A, B, dan M. Jadi parameternya ada 3, A, B, dan M. Cuma A, M, ya A, B, dan M-nya itu kembali ke fungsi yang nanti yang ada di sini. Pendekatan distribusi triangular. Ya. Selanjutnya kalian kadangkala juga menjumpai pendekatan yang parameter yang lain. Alfa 1, alfa 2, ada A, B, dan M-nya. Nah, kadangkala parameternya semakin banyak. Ya. Hingga kalian harus cermati. Ya, saya ingatkan harus cermati di sini. Pada saat nanti kalau ada yang mengambil manajemen proyek misalnya, maka di manajemen proyek yang kalian pergunakan, itu kalian menggunakan yang distribusi beta yang parameternya adalah A, B, dan M. Ya, bukan yang ada alfanya. Nah, di sini aproksimasi untuk alfa 1 nilainya adalah seperti yang di atas, fungsi yang di atas. Ya. Untuk alfa 2 aproksimasinya di sini. Ya. Sehingga pada saat kondisi seperti ini kalian bisa memasukkan ke dalam distribusi beta yang menggunakan alfa 1, alfa 2, A, dan B tanpa memasukkan modusnya kembali. Ya. Tapi kadangkala bisa aja kalian menggunakan distribusi beta A, B, dan M. Ya. Di sini saya memberikan contoh pada saat kalian mendapatkan nilainya datanya seperti yang ada di dalam manajemen proyek. Ya. Kalian mengetahui parameternya adalah A, B, dan M. A, B, dan M. Ya. Selanjutnya, kalian diminta berapa peluang yang nilainya lebih kecil dari 85. Lebih kecil atau sama dengan 85. Kalau yang langsung sama dengan saya lewati ya. Karena kalau sama dengan jawabannya kalau di dalam distribusi kontinu sama yaitu bisa langsung disebut 0 atau mendekati 0 ya. Ya pada saat yang di sini kita harus melakukan perubahan menjadi alfa 1 dan alfa 2 karena di buku-buku statistika lebih banyak menggunakan alfa ya ini menggunakan alfa 1 dan alfa 2 daripada menggunakan ABM saja. Ya tinggal kita masukkan menggunakan fungsi distribusi yang ini. Jadi masuk ke fungsi distribusi yang ini. Jadi ada alfa 1, alfa 2, A, dan B. Alfa 1, alfa 2, A, dan B. Ya. Kalian tinggal memasukkan ke yang di sini tanpa memperdulikan nilai M. Makanya di sini kalau kalian perhatikan tidak ada M lagi.
Karena M itu sudah diwakili oleh alfa 1 dan alfa 2 yang ada di dalam rumus ini. Ya. Untuk yang distribusi beta ini, saya menyampaikannya adalah untuk sekedar pengetahuan. Ya. Karena kalau masuk ke dalam ujian, yang dikerjakan terlalu banyak. Ya, yang dikerjakan terlalu banyak. Kalian bisa melihat sendiri pada saat kalau kasus yang tadi, akhirnya kita akan mendapatkan kondisinya fungsi hasil integralnya menjadi seperti ini. Kalau alfa 1 min ininya kebetulan bilangan bulat. Ya. Tetapi pada saat kalau bukan bilangan bulat, ini hasilnya ini bukan bilangan bulat, maka kalian sudah paham sendiri pada saat integral pangkat bukan bilangan bulat, maka nanti akan muncul. Kita harus hafal ada beberapa pendekatan. Ya. Ya. Kalau bilangan bulat lebih mudah, karena otomatis naik pangkatnya naik 1. Ya. Makanya kalau kalian lihat yang ini ada X yang di atas, demikian juga pada saat beta, ini di dalam fungsi beta. Nah, ada fungsi beta, di mana fungsi beta ini sama dengan fungsi gamma. Ya, jadi rangkaian fungsi gamma. Nanti di dalam fungsi gamma, kalian akan jumpai bahwa fungsi gamma itu ada fungsinya lagi. Nanti saya jelaskan pada saat distribusi gamma ya. Nah, fungsi gamma itu fungsinya seperti ini. Padahal tadi fungsi beta ada di bawah ya. Fungsi betanya ada di bawah. Fungsi gamma seperti ini, fungsi beta seperti ini. Ya. Ya. Jadi susah ya. Bikin soalnya susah karena harus mencari alfa 1 dan alfa 2-nya yang harus bilangan bulat. Hasilnya alfa 1 dan alfa 2, alfa 1 dan atau alfa 2-nya ini bukan bilangan bulat, maka menyelesaikannya tidak mudah. Ya, tidak mudah, maka gunakan software biasanya. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan pertama ini, karena yang ini menjelaskan distribusi beta, sedangkan kalau yang di dalam Excel ada fungsi-fungsinya sendiri. Jadi fungsi beta, fungsi gamma, ini kita peroleh. Kalau dalam Excel itu kalian tinggal memasukkan sama dengan gamma n. Gamma n. Ya. Beta pun demikian. Beta alfa 1 dan alfa 2. Tinggal kalian masukkan alfa 1-nya berapa, alfa 2-nya berapa. Ya. Ya. Hingga pada saat beta dis seperti ini. Ya. Makanya kalau di ujian bisanya nanti dikerjakan menggunakan software. Lah, kalau menggunakan software kalian nggak paham maknanya nantinya. Sedangkan kalau distribusi yang uniform kontinu maupun triangular nggak ada ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup sampai di sini. Kita akan ketemu distribusi kontinu berikutnya. Insya Allah eksponensial, gamma dan Weibull. Ya, ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk absen hari ini bagaimana, Pak? Apa? Absen hari ini. Absennya nanti saya anggap masuk semua. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, mohon izin untuk bertanya. Ya, silakan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Vansa Vero. Saya ingin Ya. bertanya Pak, untuk materi sesi 2 ini apa selain PowerPoint dari Bapak, apakah ada referensi semacam buku Oh. gitu, Pak? Dan Oke, apakah nanti rekomendasi linknya Bapak? link untuk referensi akan saya masukkan di FLM 2. Ada Oke. banyak, jangan khawatir. Ya, Kalau Pak. yang Terima dulu kasih, masuk Pak. kelas teori probabilitas, iya masih pertama ya. Nanti Iya, Pak. ya, Anda statistika ada banyak bukunya, bisa kalian pergunakan nantinya. Ya, Baik, ada Pak. lagi yang Terima kasih tanyakan? banyak, Pak. Cuma berbahasa Inggris ya. Tidak apa-apa, Pak. Oke. Ya. Oke, kalau itu saya cukupkan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.